Selamat datang di Sandinomics. Sandinomics adalah talk show yang membahas berbagai topik-topik ekonomi. Tapi saya rasa kali ini kita harus sedikit masuk ke topik yang lagi seru, yaitu penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar. Tapi tentu dengan pendekatan Sandinomics, di mana kita akan memotret, melihat dari kacamata ekonomi mengenai penyelenggaraan Piala Dunia, khususnya di Qatar, dan bagaimana impact ekonomi yang ada dari penyelenggaraan Piala Dunia itu. Untuk kesempatan ini, kita mengundang teman saya, Dr. Banu Muhammad. Selamat datang, Bro Banu. Selamat, thank you undangannya, Bang Alek. Alhamdulillah. Bro Banu adalah pengajar di FEB Universitas Indonesia. Beliau juga adalah pengamat pariwisata halal dan juga adalah penggemar sepak bola. Jadi pas nih kombinasinya untuk kita ngobrol-ngobrol, Bro. Kayaknya 8 dari 10 cowok itu suka bola. Ya, betul. Tapi saya rasa jadi Bro Banu ini agak kadarnya lebih banyak sedikit. Betul. Sebelum kita mulai pertanyaan-pertanyaan yang lebih teknis dan tentang topik ekonomi, saya mau nanya, Bro Banu lagi dukung siapa nih? Saya sebenarnya tidak terlalu mendukung siapapun. Dukung yang bagus ditonton, enak dilihat mainnya. Oke. Beberapa negara-negara kecil malah keren-keren nih. Jepang, Saudi, Maroko semalam tuh. Tapi kalau boleh, siapa yang menang, saya tuh pengen tahun ini, kalau nggak Portugal, Argentina. Oke. Karena ini kesempatan dua pemain terbaik dunia buat sebelum pensiun, Ronaldo dan Messi. Jadi kayaknya kalau mereka bahagia, saya ikut bahagia gitu. Karena mereka orang yang membahagiakan saya. Kan nonton mereka seneng ya. Artinya kita kayak seneng kalau mereka tuh di sebelum pensiun sempatlah ngerasain sesuatu yang sangat spesial. Jadi happy ending kan. Siapapun orang suka happy ending. Artinya kalau Ronaldo yang megang piala, berapa juta orang, berapa ratus juta orang ikut happy with him. Messi juara juga saya kira. Saya mau sih mendoakan, tapi saya mendukungnya lain gitu. Mendukung siapa Bang? Inggris pasti? Saya Inggris. Kok bisa tahu? Ya, coming home lah Bang. Coming home. Oke, jadi gini, dalam beberapa artikel yang saya baca itu tentang mega event seperti Piala Dunia ini, itu adalah event-event besar yang biayanya itu besar sekali. Sangat besar karena banyak di antara penyelenggara event itu harus membangun infrastruktur yang banyak dan mahal gitu. Dan beberapa data menunjukkan bahwa event-event Piala Dunia yang diselenggarakan itu selama ini hampir semua itu mengalami kerugian dalam pengertian antara pengeluaran mereka, cost yang mereka keluarkan untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain, against revenue ya, yang direct, financial ya, jadi accounting measurement gitu, biayanya, pendapatannya lebih kecil. Ada satu aja kasus yang mengalami profit, selebihnya adalah minus gitu. Sehingga kalau dari sudut pandang ekonomi, tentu mau dilihat gitu, apa sih insentifnya, apa sih benefitnya menyelenggarakan Piala Dunia yang demikian besarnya biayanya, dan lalu pada akhirnya juga kemungkinan bahwa akan untung itu kecil gitu. Apakah ada kalkulasi lain gitu dari penyelenggaraan mega event seperti Piala Dunia ini? Khususnya yang sekarang lagi diselenggarakan di Qatar juga demikian gitu. Ada sedikit data-data yang kita berhasil kumpulkan bahwa kalau menurut The Economist dan juga beberapa ini, mereka itu bisa mencapai pengeluaran biaya mereka mencapai 220 miliar dolar. Dan lalu diperhitung. Itu ekuivalen sama APBN Indonesia tuh. APBN Indonesia per tahun ya? Sekitar segitu. Satu event sama dengan satu APBN belanja satu negara. Sedangkan estimasi pendapatan mereka cuma 17 miliar. 17 miliar. Nah, terus di sini The Economist lalu memaparkan sejak 1990 di Itali sampai dengan Rusia 2018 itu kecuali Rusia, yang lainnya semuanya
cost lebih besar daripada revenue. Artinya minus di situ kan kelihatan ada minus 1,72, minus 0,43 dan seterusnya. Nah, saya pengen tahu gitu, Bro Banu, mungkin dari sudut pandang Bro Banu. Ya. Ini apa sih benefit yang bisa didapatkan? Apa sih pertama motivasinya dulu gitu kan? Kok mereka berlomba-lomba menjadi tuan rumah, tetapi kalkulasi ekonominya seperti ini gitu. Gimana, Bro? Kalau ini perspektif ada dua ya, saya kira. Satu perspektif apa ya, sebuah negara, mungkin branding sebuah negara, pride sebuah negara, kebanggaan Qatar sebagai sebuah negara. Satu sisi itu, satu sisi baru sisi ekonomi. Worth it apa enggak untuk Qatar? Kalau dalam konteks kebanggaan, saya kira memang sejarahnya Qatar itu kan selalu bersaing dengan Uni Emirat Arab. Ya, dengan negara-negara tetangga sesama negara Teluk lah ya, sama-sama di jalur Teluk Persia itu, mereka semua dari zaman Sasaniyah, Sasaniyah apa? Persia ya, zaman dahulu kala, kan mereka dulu Persia, kemudian masuk ke era Ottoman, habis itu masuk ke bawah protektorat Inggris. Mereka itu sebenarnya selalu bersaing itu. Jadi ini ada konteks ini juga, pride yang harus dibangun. Yang kedua adalah konteks geopolitik kan. Kita tahu rame lah ya, kita sama-sama lihat misalkan siapa yang pro dengan Israel, anti dengan Israel, siapa yang udah buka perdagangan dengan ini, jalur itu, kemudian pertarungan di level apa ya, misalnya ya ekonomi secara umum gitu ya, termasuk airlines dan seterusnya. Mereka tuh selalu bertarung dari waktu ke waktu. Sejak mereka merdeka kan mirip-mirip tuh, sama-sama tahun 70-an ya. Kompetitif lah. Ya, kompetitif. Dan itu awal rising minyak, dan mereka sama-sama punya minyak kan, sama-sama punya minyak, punya gas. Bahkan kalau ngomong gas, Qatar nomor 3 di dunia. Tapi untuk negara sekecil itu ya, di nomor 3 di dunia itu di bawah Rusia dan Iran. Nomor 3 itu Qatar. Dan dia hari ini eksportir LNG nomor 1 dunia. Luar biasa. Jadi mereka ngerasa dengan uang yang ada sekarang, mereka bisa bikin apa aja. Kita punya uang yang sangat banyak dan kita bisa bikinnya 220 billion, sebenarnya ukuran Qatar kecil. Karena kekayaan Raja Qatar itu lebih dari itu. Satu orang tuh. Jadi kalau kita bayangkan besar karena kita kemudian komparasi dengan revenue yang akan dia terima. Nah, dalam konteks ekonomi sebenarnya memang betul cuma Rusia 2018 yang kayaknya untung ya. Selain itu nggak untung. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan struktur biaya yang mahal itu, yang hampir 3.000 triliun rupiah itu, kalau kita turunkan, yang untuk pembangunan stadion cuma seper 20 kali ya, cuma 5%. Sisanya apa? Bangun metro, bikin kawasan kota, kemudian jalur-jalur ya, energi dan seterusnya. Dia membangun sebuah landscape kota baru dan seterusnya yang memungkinkan mereka menjadi pusat event dunia. Jadi saya membayangkan yang dibayangkan oleh Qatar selain tadi pride, dia ingin dalam jangka menengah panjang mereka bisa menjadi hubnya, penghubung antara timur dan barat. Tengah-tengahnya kan di situ, di titik mereka. Dan dari zaman dulu jalur perdagangan lautnya Teluk Persia atau Laut Merah. Untuk barang masuk sampai ke Eropa, masuk ke Venice, masuk ke Genoa zaman dulu, masuk ke Belanda, Spanyol. Jadi long term investment. Dan mereka memang udah ngitung kalau menurut saya. Nggak mungkin mereka nggak ngitung. Sorry, agak balik lagi karena menarik ya. Tadi bahwa 220 miliar itu sebenarnya banyak dipakai untuk membangun infrastruktur negara itu sendiri yang akan dipakai untuk jangka panjang gitu ya. Betul. Gitu. Jadi, saya pernah 2 kali ke Qatar kebetulan, 2014 dan 2018. Iya. Itu udah kerasa tuh perubahan landscape kota, keteraturan, kesiapan transportasinya. Sekarang zaman saya ke sana belum ada, misalkan metro, subway, LRT ya kalau kita. Mereka sekarang udah punya dan bagus banget. Kalau saya lihat di video ya, 2018 belum ada tuh. Mereka menghubungkan titik-titik itu menjadi titik-titik pertumbuhan ekonomi yang baru. Mereka mengubah
Padang pasir ini kan salah satu negara paling flat ya, nggak punya hutan, flat begitu. Tapi mereka kemudian bisa mengatur itu semua dengan alasan Piala Dunia. Jadi nggak mungkin kalau yang di kepala mereka cuma keuntungan jangka pendek satu ini. Ya. Coba geser, boleh? Yang angka. Ini nih. Ya. Ya. Kalau kita buat membangun kota baru. Ini kan data ini menunjukkan airport bahwa expansion. untuk ya apa aja yang tadi 220 miliar itu ya. Pelabuhan, downtown, ini economic kan zones. Pembangunan satu negara. Pembangunan mereka gitu kan. Artinya tidak ada Piala Dunia kan mereka akan bangun juga metro. Sebutlah ini anggaran infrastruktur APBN-nya mereka. APBN mereka iya, ya. Ada bantuan sosial, ada infrastruktur, ada macam-macam. Ini part of infrastrukturnya mereka sebenarnya. Jadi kalau secara akuntansi ini kan bisa kita keluarkan ya. Misalnya pembangunan kota, metro, airport expansion, pembangunan pelabuhan, economic zone gitu kan. Tapi kan tidak dibebankan ke dalam bukunya event gitu event itu kan gitu. Gimana? Kalau kota, metro, airport kayaknya harus masuk karena kan dia bagian dari menghubungkan transportasi para penonton. Kalau cuma bikin stadion doang kan susah. Kapasitas ya, gitu. Oke. Kayak Rusia untung kenapa? Karena Rusia tuh nggak perlu dia kalau kita perhatikan ya dia sudah settle semuanya kan. Jadi kayak tinggal bikin event. 2026 nanti tuh kalau kabarnya kan Amerika, Kanada, Meksiko ya. Betul. Saya yakin juga bakal untung tuh. Karena stadionnya udah siap semua. Kalau mereka kan bahkan bikin stadion baru. Tadinya nggak ada jadi ada. I see. Itu termasuk tentu jalan menuju stadion itu. I see. Tentu termasuk hotel-hotel, apartemen, kawasan, orang-orang yang kemudian bekerja dan beraktivitas di sekitar stadion itu. Ini makanya kita jangan sampai justru salah kalau perspektifnya hanya short term project. Ini middle long term project yang bahkan tujuannya bukan cuma untuk sekedar untung ekonomi, untuk menunjukkan Qatar tuh lebih maju dibanding Uni Emirat Arab. Jadi ada motif non ekonominya ya. Kayaknya itu lebih dominan deh buat raja-raja Arab kayaknya kalau kita lihat sejarahnya mereka ya. Bisa jadi. Ada satu juga yang saya pikir ya, mungkin juga perlu dikalkulasi, yaitu adanya brand value daripada negara. Ya. Karena Piala Dunia itu adalah perhelatan yang paling ditonton di muka bumi. Yes, indeed. Gitu. Data-data kita menunjukkan 5 miliar orang loh yang ngomong. Ada contohnya ya, ini jumlah penonton, ini data menunjukkan jumlah penonton event olahraga. Piala Dunia, ya event olahraga, tapi Piala Dunia yang 2018 itu disaksikan oleh 3,58 miliar orang. Against populasi penduduk dunia ya. Yang mencapai berapa sekarang? 8 miliar. 8 miliar. Minggu lalu. Ya. Diperkirakan Qatar 2022 ini akan mencapai 5 miliar. Walaupun ini akumulasi dari 60 sekian pertandingan ya. Mungkin nggak mencapai persis 5 miliar. Tapi average ya mungkin nggak jauh lah dari situ angkanya. Itu berarti kan lebih dari 50% populasi bumi gitu ya yang menyaksikan. Dan itu kan akan mengangkat brand negara itu gitu. Kalau kita anggap negara itu seperti brand ya. Gitu. Saya suka sering berdiskusi dan membahas mengenai konsep-konsep seperti state incorporated, jadi negara incorporated seperti Indonesia incorporated gitu kan. Saya sering bahas itu ya. Sering dengar Bang Alek. Jadi membangun brand negara itu kan penting ya. Betul. Jadi image-nya dulu, pengenalan dulu deh. Dikenal dulu, tahu gitu kan. 5 miliar orang menonton kan tahu. Jadi tahu lalu punya image positif dan itu kan bisa diukur ya. Gitu. Gimana menurut perubahanmu? Ada satu buku bagus Philip Kotler, buku klasik tuh. Judulnya Marketing Places. Yes. Di situ dia cerita tuh bagaimana sebuah tempat itu kemudian dimarketingkan, dipasarkan. Orang datang kayak kita punya Bali misalkan. Kita bikin event G20 kayak kemana kan luar biasa. Kenapa bisa di Bali? Karena selain Bali emang mungkin di Indonesia yang bisa bikin event sebagus itu. In term of infrastruktur,
hotel, jalan, semuanya siap. Iya. Nah, saya membayangkan sebenarnya dalam skala yang lain, dalam konteks yang lain, dan ini bahkan skala lebih besar sebenarnya. Jadi kita jangan kaget kalau saya kira akan ke depan Doha udah siap tuh jadi tuan rumah, apalagi yang lain. Event olahraga kah, event bisnis kah, event expo dunia. Tinggal nunggu waktu aja. Saya yakin udah ada tuh di pipeline mereka tuh. Kita aja yang mungkin belum baca ya, belum baca sepenuhnya. Mereka udah siap dan angka 5 miliar ini nggak main-main. Sebagai info kan baru-baru ini Uni Emirat Arab, Dubai kalau nggak salah menyelenggarakan Expo Dunia ya. Ya, Expo 2020. 2020 One ya. of the biggest expo in the world. Dan dia bisa jadi kita tinggal nunggu waktu aja kita. Dan ini kompetitif tadi Yes, ya. Auranya tadi. kompetitif dan tidak semuanya ekonomi ya. Betul. Di samping tadi konteks tadi ya transformasi, mereka tahu kan pada waktunya namanya gas minyak akan habis. Mereka harus menyiapkan. Jadi ada sebuah kajian menarik saya pernah baca, ada papernya tahun 1998-2000 itu negara-negara Teluk itu sebenarnya sudah memahami dalam sekian waktu ke depan 2040-2070 cadangan mereka akan tidak ekonomis lagi. Akan tetap ada tapi tidak ekonomis lagi. Sehingga mereka harus berpikir shifting. Oke. Maka mereka misalkan saya mau jadi pusat keuangan dunia. Saya kira hari ini Dubai misalnya gitu, kalau kita bicara kawasan itu udah selevel dengan Hong Kong, Singapura, London mungkin kawasan ya dalam konteks sebagai pusat finansial dunia. Sebagai coba tahun 80 kita tahu namanya airlines bagus ya, Singapore Airlines, British, Air France gitu ya. Nggak ada tuh nama Etihad, Emirates. Ya nggak sih? Betul. Ya, itu kesadaran mereka untuk kemudian kita harus berubah. Mumpung kita masih punya duit banyak. Jadi ketika uang mereka banyak, mereka mengelola keberlimpahan finansial mereka untuk sesuatu yang mereka yakini lebih sustain di jangka yang akan. Dan itu yang kemudian mereka siapkan visi-visi besar mereka. Dan visi-visi itu kemudian ditopang dengan keterbukaan. Yang ini dulu menjadi sesuatu yang sulit dibayangkan karena negara-negara Arab pada umumnya negara-negara yang tertutup, yang sangat eksklusif gitu. Sekarang mereka sudah relatif luar biasa membuka diri jadi hub-nya dunia. Mereka pengen semua orang pernah merasakan, pernah mengunjungi Qatar. Dengan kata lain, salah satu keputusan untuk menyelenggarakan Piala Dunia di Qatar itu salah satunya adalah bagian dari proses transisi mereka. Yes. Untuk masuk ke sektor industri jasa, transportasi, keuangan, gitu. Mereka build brandnya juga, mereka build jadinya betul. Dan Qatar itu kan salah satu keunggulannya, misalkan salah satu negara paling aman di dunia. Negara yang tingkat kriminalitasnya sangat rendah. Di dunia itu salah satunya Qatar. Selain Iceland, Luxembourg, salah satunya Qatar. Dan itu menarik kan? Aman. Kemudian yang kedua tadi, dia memang menyiapkan, misalkan kayak televisi aja, Al Jazeera kan saya kira udah jadi TV dunia, sekelas sama CNN, mulailah ya, kelas dengan BBC sebagai jaringan. Kira-kira begitu. Saya kira ini menarik sih kalau kemudian mau kita dalami lebih lanjut ya. Dan ini yang kalau menurut saya konsep incorporated ya sebenarnya begini. Jadi negara sebagai satu korporat. Jadi pernyataan ini kan agak nyeleneh nih The Economist, dia bilangnya, "Are World Cups a giant waste of money?" So, ya kan? Apakah Piala Dunia itu adalah penghamburan uang yang mungkin bisa ditanya juga ke startup sekarang kan juga suka bakar uang kan? Ini mungkin bakar uang in another level. Nah, pertanyaan saya ke Bro Banu, apakah ini waste of money atau bukan? Kalau dalam kepala para pemimpin Qatar, feeling saya tidak. Dia punya visi yang lebih besar daripada sekedar menghambur-hamburkan uang. Dan olahraga itu tren dunia loh. Olahraga itu tren dunia. Di dunia tuh ada katanya ada hard power, ada soft power. Kalau hard power bicara tentang defense, bicara tentang pertahanan, kekuatan militer dan seterusnya. Soft power, Amerika menguasai dunia dengan Hollywood.
Korea dengan K-pop. Olahraga seni itu kan dua hal yang membuat membuat kita tuh secara soft menguasai dunia. Ya nggak? Nah, saya kira Qatar tahu kalau di seni nggak mungkin, film nggak mungkin, sport. Makanya dia juga ngabisin duit banyak kan. Mereka PSG Qatar, Barcelona pernah Qatar, banyak sekali mereka. Luar biasa. Kalau Bang Alek pernah naik Qatar Airways kan, bahkan peragaan itunya semuanya pemain Barcelona waktu itu ya. Iya, betul. Iya, berarti saya juga kurang lebih setuju. Jadi bukan waste of money. Yes. Kalau kita, misalnya konteks saya sebagai orang Indonesia, kalau kita dalam kapasitas bisa ambil opportunity itu gitu. Angka-angka ini jangan dilihat. Yang dilihat tadi yang intangible. Brand value itu kan, walaupun saya nggak tahu ya, bisa dikuantifikasi nggak brand value, tapi brand value itu priceless loh. Gitu. Udah terbentuk image Indonesia. Kadang-kadang kita selalu dibilang Indonesia sedikit ya. Kita adalah sebuah permata yang terpendam gitu di dunia ini gitu. Ya kita perlu keluar juga gitu kan. Nah, itu salah satu caranya gitu. Terus lalu menjadi pemicu untuk pembangunan infrastruktur tadi kan. Lalu juga di sisi lain juga mentransformasi kita bisa ke dalam industri-industri jasa yang kita belum begitu kuat. Jadi saya setuju lah. Sama poin penting momentum, Bang. Momentum di mana Qatar sedang membeli keberlimpahan. Ya. Coba ngomong 70, dia mungkin salah satu negara miskin. Ya. Tahun 60-70 awal merdeka. Minyak tuh baru ada sekitar 49 setelah Perang Dunia Kedua kan. Mungkin juga Qatar termasuk yang belum sangat belum di-develop. Mereka mulai berproses, sekarang punya. Mungkin kalau kita ngomong 2040, duitnya nggak sebanyak hari ini, bisa jadi. Kalau kita bicara 1990, belum ada uangnya. Mumpung ada dan memastikan ini kemudian. Ini kalau bicara siklus ekonomi gitu, ya ini siklus yang lagi naik, dioptimalkan untuk kemudian lebih sustain di jangka yang akan panjang. Ya, betul. Gitu. Betul. Ya alasan bikin metronya cukup ya. Kayak kita kalau nunggu, ini bikin MRT lama betul misalkan di Indonesia. Padahal, atau bikin kereta cepat gitu. Kalau kita tinggal di Jepang kan, ibaratnya kita kerja di Jakarta, rumah di Cirebon juga nggak apa-apa kalau ada kayak Shinkansen kan. Ya nggak sih? Yokohama, Osaka itu kan kayak Jakarta, Purwakarta, Cirebon. Artinya pusat kota kelilingnya jadi lebih luas dengan transportasi. Qatar sedang memikirkan itu kalau saya bilang. Ke depan kota itu pusat peradaban dunia, kotanya sudah ready. Mau diapain? Infrastrukturnya udah ada. Nah itu yang kalau menurut saya jenisnya mereka. Makanya mereka dengan biaya berapapun mereka mungkin mempengaruhi FIFA dan seterusnya untuk saya tuan rumah. Kapan lagi? Karena bisa jadi momentum ini nggak akan terulang lagi. Nah sekarang saya mau lompat ke pertanyaan lain. Kebetulan kan Bro Banu Muhammad, Dr. Banu Muhammad juga adalah pengamat pariwisata halal. Saya mau tanya-tanya sedikit tentang pariwisata halal kaitannya dengan Qatar nih sebagai negara Muslim dan ada hubungannya nggak gitu? Kira-kira dengan penyelenggaraan Piala Dunia ini dan objektif-objektif itu gitu. Jadi kalau ada GMTI namanya, Global Muslim Travel Index ya, dibuat tiap tahun. Qatar itu ada di nomor 6 dengan skor 64. Tipis-tipis sebenarnya. Dan kalau dia sukses nih tahun ini, dia berpotensi masuk nomor 2. Bahkan bisa mungkin kalau tahun depan nanti dinilai lagi bisa jadi di tahun depan bisa masuk ya 2 besar 3 besar. Jadi wisatawan Muslim dunia itu konsumsi belanjanya tinggi sekali. Spending money mereka itu sampai 102 billion US dollar tahun 2021. Itu belum dioptimalkan untuk diambil oleh negara-negara Timur Tengah. Mereka nggak punya Mekah Madinah, mereka nggak punya alam, gugusan bentangan alam yang sangat indah dan seterusnya. Mereka fokusnya ke apa? Ke event.
fokusnya ke sana dan mereka sedang menyiapkan diri untuk mengambil pangsa pasar yang sebesar itu. Itu angka besar sekali. Sebagai perbandingan data misalkan, sepanjang 10 tahun terakhir mungkin setinggi-tingginya orang ke Qatar untuk berwisata itu cuma 3 juta orang. Piala Dunia ini saja, tiket yang terjual 2,89 juta. Itu orang yang datang. Kita orang datang mungkin bawa pasangannya, bawa anaknya, bawa temennya, yang nontonnya di luar dan seterusnya. Kita lihat berapa orang terlibat. Orang itu kan nggak cuma datang, dia nginep di hotel, dia makan, dia segala macam gitu ya. Nah ini kita bisa lihat mereka yang pasti kemudian punya experience. Oh ternyata liburan di Qatar kayak begini. Mungkin someday dia akan ngajak anaknya, ngajak keluarganya. Kalau ada event tertentu, bisa di Qatar nih. Atau kampus-kampus hari ini, 3 bulan lalu sebenarnya ada conference bagus tuh di Hamad Khalifa University, conference tentang ekonomi syariah. Itu menarik juga. Dan jadi orang udah mulai mikir kalau bikin event ke depan, salah satunya Qatar. Jadi kalau udah begitu, jadi dia menyasar segmen itu ya. Dan itu besar sekali. Iya. Dan kelompok wisatawan muslim ini kan terus meningkat dan belanja per orang itu signifikan. Nah udah gitu satu halal tourism, yang kedua sebenarnya ada konteks halal tourism, ada muslim friendly, ada family friendly. Jadi ada beberapa istilah. Misalkan kayak Thailand misalkan atau Korea, Jepang kan bukan negara muslim. Mereka lebih suka dengan istilah bukan halal tourism tapi muslim friendly atau family friendly. Atau kalau saya pernah nanya ke beberapa keluarga, saya kebetulan kalau kesempatan ketemu keluarga liburan, nanya kenapa liburannya ke sini, ngobrol aja. Mereka bilang ya karena mereka suka cari hotel yang labelnya muslim friendly, karena setiap yang muslim friendly pasti family friendly. Itu yang dibawa sama mereka kan. Sekarang di Qatar aturan-aturan tentang, mungkin kata orang kayak miras misalnya begitu. Kebayang nggak sih kalau saya bawa anak gitu, terus tiba-tiba ada orang mabuk di pinggir jalan dan seterusnya. Di Qatar sekarang nggak bisa, orang mabuk di depan umum di Qatar hari ini Piala Dunia kan nggak boleh tuh ada minuman keras di sekitar stadion. Oh sekarang udah nggak boleh? Ada. Udah? Kalaupun boleh, disiapin tempat khusus. Iya. Jadi kayak smoking area kalau buat orang rokok. Di Qatar itu disiapin tempat khusus. Iya. Tapi kalau di tempat-tempat tertentu cuma boleh maksimal yang 0%. Ya nggak mungkin mabuk. Jadi kalau yang saya pelajari ternyata boleh. Jadi bukan nggak boleh. Iya betul, bukan nggak boleh. Tapi di area namanya fan zone. Yes. Jadi ada area fan zone, ada panggung musik, ada alkohol ya. Dari awal juga konsepnya gitu sebenarnya. Cuma yang ramai kan pernyataan kepala keamanan itu ya. Jadi disikapi berbeda oleh dunia. Tapi sebenarnya udah disiapin itu dari awal. Desainnya emang boleh. Bahkan salah satu sponsor Man of the Match kan produsen. Ya, Budweiser. Ya, gitu kan. Nah, itu kan ya mereka udah punya kontrak sama FIFA dan seterusnya, nggak mungkin tidak difasilitasi. Tapi tadi di kelompok ya persis kayak smoking area lah kalau kita gitu. Tapi itu kan artinya kalau saya bawa keluarga dan saya wisatawan muslim, merasa nyaman. Stadion itu stadion yang banyak musolanya katanya di Qatar. Jadi orang sholat apa segala macam jadi enak. Kan sebenarnya wisata halal itu tidak sama dengan tidak harus yang sebenarnya wisata pada umumnya aja, cuma yang haram-haram itu kemudian nggak nampak berlebihan, minuman keras misalnya, kemudian ya gitu-gitulah. Jadi sebenarnya family friendly basisnya. Dan dia sedang membuka itu. Sekarang bahkan resort-resortnya kayak kita lihat ya, tempat nginep tim apa kan bagus-bagus sekali. Dan dia mengenalkan itu ke dunia. Gitu. Dan karena pemain bolanya juga suka sharing di Instastory-nya, di IG-nya. Jadi bayangkan ini publikasinya sebenarnya nggak cuma yang kita tonton kan. Kalau kita follower beberapa pemain bola itu kan mereka saya nginepnya di sini, keren loh, ada ini, view-nya begini dan seterusnya. Jadi secara jangka panjang nih, saya ngelihat dia juga sedang ngejar posisi ini. Yang sangat mungkin tahun depan dia akan naik, mengalahkan Emirat Arab, mengalahkan Saudi Arabia. Makanya Saudi juga lagi bekerja keras kan untuk naik.
Gitu. So, untuk menutup diskusi kita yang cukup seru ini, gitu ya, apa kira-kira harapan Bro Banu untuk sedikit lah, saya kan sebagai orang Indonesia kepengen juga kita mencapai level paling nggak menyelenggarakan Piala Dunia atau gimana gitu. Mungkin sedikit kata penutup untuk sepak bola dan ekonomi Indonesia mungkin, harapan-harapan. Yang jelas, kalau kita bicara 5 miliar tadi yang nonton Piala Dunia, saya kira sebagian besar orang Indonesia tuh. Ya nggak sih? Banyak sih. Ya nggak sih? Populasi Indonesia ya. Ya, dari 5 miliar, saya kayaknya udah nonton sekitar 6 atau 8 game ya. Artinya kali ini aja gitu. Jadi sebenarnya Indonesia itu sangat sangat berpotensi lah ya. Jadi bisa menggerakkan ekonominya dengan jalur ya industri kreatif, wisata dan seterusnya. Harusnya proporsi itu terus naik. Jadi kalau misalkan target Indonesia kan industri kreatif dan kawan-kawannya ini share to GDP-nya naik double digit. Sekarang mungkin baru 7-8%. Targetnya bisa 10, bisa 12, bisa 15. Event olahraga salah satunya. Ya. Kita mau bikin Piala Dunia U20 nih. Oh iya. 2023 ya. 2023 ya. Iya, terus ada basket juga kan, kita jadi tuan rumah Piala Dunia. Kapan tuh? Tahun depan juga. Tahun depan juga. Kan Senayan lagi bikin lapangan basket Berarti bagus udah banget on the tuh. right path dong. Tapi mungkin harus naik level ya skalanya. Yang Piala Dunia. Piala Dunia yang beneran atau Olimpiade. Olimpiade. Sebenarnya kalau ngomong Piala Dunia, stadion kita kayaknya sudah lepas dari tragedi Kanjuruhan ya, kita nggak ngomong itu. Sebenarnya kan kita punya stadion standar internasional yang sangat bagus ya. Iya. Dan kapasitasnya jauh melebihi stadion-stadionnya Qatar. Iya, Qatar yang di atas 80, GBK itu berapa ya? 120.000. 120 besar. Iya. Nah, kalau ideal 105.000. Qatar paling dia 86.000 tuh pembukaan tuh, Lusail. Sisanya ya kecil-kecil. Dan ya potensinya luar biasa lah. Kalau kita menseriusi ini, menggabungkan sport industri dengan kebangkitan ekonomi Indonesia, dengan semangat orang Indonesia yang luar biasa, rasanya visible. Oke. Tentu investasinya mahal ya, tapi harus dilakukan. Kita endapkan dulu, kita renungkan, gitu ya. Siapakah kita? Demikian ya, saya pikir terima kasih banyak Bro Banu atas diskusinya dan waktunya. Terima kasih pemirsa Sandinomics menyaksikan episode kali ini, dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Thank you, Bang Alek.